Oke, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari musyarakah mutanakisoh. Apa sih yang dimaksud musyarakah mutanakisoh? Musyarakah mutanakisoh berasal dari dua kata, musyarakah dan mutanakisoh. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata syaraka yusyriku, syarkan, syarikan, syirkatan, syirkah yang artinya bekerja sama, berkongsi, berserikat, atau bermitra. Nah, musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lalu mutanakisoh yang berasal dari tanakiso ya tanakisun berarti mengurangi secara bertahap. Jadi musyarakah mutanakisoh merupakan suatu akad kemitraan atau kerjasama untuk memiliki barang secara bersama-sama di mana kepemilikan salah satu pihak akan berkurang dan pindah kepada rekanannya secara bertahap sampai menjadi utuh dimiliki satu pihak. Lalu, menurut Sugeng, musyarakah mutanakisoh adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam kepemilikan suatu barang atau usaha yang mana salah satu pihak mengambil alih porsi saham dari pihak lainnya sehingga yang bersangkutan menjadi pemilik tunggal terhadap barang atau usaha yang dimaksud. Nah, barang dalam konteks di sini bisa berupa properti seperti rumah, ruko, rusun, toko, dan lain-lain ataupun mesin-mesin dan peralatan. Usaha dalam konteks ini bisa berupa usaha perdagangan, pengolahan, dan jasa-jasa seperti usaha transportasi, kayak taksi, pengangkutan barang, dan lain-lain. Nah, keuntungan maupun kerugian dari usaha tersebut akan dibagi dan ditanggung oleh semua pihak yang terlibat sesuai dengan porsi modal yang mereka berikan dalam kerjasama itu. Baik, kita ke materi selanjutnya yaitu landasan hukum musyarakah mutanakisoh. Dalam Al-Quran, landasan pertama adalah dari surat Shad ayat 24. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu ada yang menzolimi pasangannya, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Maksud dari ayat ini adalah bahwa kerjasama atau syirkah itu sudah ada sejak zaman Nabi Daud dan diakui dalam Islam. Tapi Allah mengingatkan kerjasama ini harus dijalankan dengan adil dan tidak saling menzolimi. Contohnya jika kita berpartner membuka usaha, kita tidak boleh curang atau mengambil keuntungan sendiri. Semua hasil usaha harus dibagi dengan adil. Nah, dalil yang kedua adalah dari surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Artinya, setiap perjanjian atau akad yang kita buat harus ditepati. Nah, dalam konteks musyarakah mutanakisoh, janji untuk membeli bagian kepemilikan bank secara bertahap juga harus dipenuhi. Ibaratnya, jika kita berjanji membeli motor teman kita dalam 10 kali cicilan, maka kita harus menepati janji itu hingga selesai. Tidak boleh putus di tengah jalan tanpa alasan syar'i. Lalu selain Al-Quran ada juga dalil dari hadis Nabi. Hadis pertama diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama tidak ada pengkhianatan di antara mereka. Jika ada pengkhianatan, Allah keluar dari persekutuan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam kerjasama kita harus jujur dan amanah. Jika ada salah satu pihak yang curang, maka keberkahan dari Allah itu akan hilang. Contohnya dalam musyarakah mutanakisoh, baik bank maupun nasabah harus transparan mengenai cicilan, pembagian kepemilikan, dan nggak boleh ada manipulasi. Hadis kedua, riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf, Rasulullah bersabda, perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah, di sini menegaskan bahwa umat Islam bebas membuat kesepakatan atau syarat-syarat selama tidak bertentangan dengan hukum halal haram Islam. Ibaratnya kita boleh membuat kesepakatan cicilan, syarat-syarat pembayaran, dan lainnya selama semuanya halal dan tidak mengandung unsur riba, goror, atau penipuan. Lalu adapun kaidah fikih, al-aslu fil muamalati al-ibahatu ila ayadulla dalilu ala tahrimiha, yang artinya pada dasarnya semua muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, maksudnya selama tidak ada larangan dalam Al-Quran atau hadis, bentuk transaksi seperti musyarakah mutanakisoh itu boleh. Lalu pendapat ulama juga menguatkan hal ini.
Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menyatakan bahwa jika ada dua orang bermitra lalu salah satunya membeli bagian milik yang lain maka hukumnya boleh. Artinya dalam musyarakah mutanakisah saat nasabah membeli bagian kepemilikan bank itu sah menurut syariah. Ibnu Abidin dalam kitab Raddul Mukhtar juga mengatakan jika seorang mitra menjual bagiannya kepada orang luar itu tidak boleh tanpa izin. Tetapi kalau menjual kepada sesama mitra, maka hukumnya boleh. Nah, ini sangat cocok dengan konsep musyarakah mutanakisah, di mana bagian kepemilikan dijual kepada mitra sendiri yaitu nasabah. Selain itu, Wahbah Az-Zulaihi dalam kitab Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah menjelaskan lebih rinci. Beliau mengatakan musyarakah mutanakisah dibenarkan dalam syariah karena seperti dalam akad ijarah muntahiyah bitamlik, terdapat janji dari bank kepada nasabah untuk menjual bagian kepemilikan bank secara bertahap setelah pembayaran dilakukan. Saat masih berlangsung, musyarakah mutanakisah ini dipandang sebagai syirkah inan, di mana kedua belah pihak menyerahkan modal dan bank mendelegasikan pengelolaan kepada nasabah. Setelah selesai, bank menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada nasabah dengan akad penjualan baru yang terpisah dari akad kerja sama awal. Contohnya ketika nasabah sudah membayar seluruh cicilan, maka bank membuat akad baru yang menyatakan bahwa seluruh aset berpindah tangan ke nasabah. Lalu mengapa semua dalil ini menjadi dasar hukum fatwa DSN MUI? Karena Islam itu mengakui keabsahan kerjasama kepemilikan seperti syirkah selama dilakukan dengan adil dan amanah. Nah, Islam juga mewajibkan setiap akad dan perjanjian yang sudah disepakati untuk dipenuhi. Lalu pendapat para ulama baik klasik maupun kontemporer seperti Wahbah Az-Zulaihi juga membolehkan konsep ini. Nah, karena itu DSN MUI menyatakan bahwa musyarakah mutanakisah adalah akad yang sah dan halal untuk digunakan dalam pembiayaan syariah modern seperti pembiayaan rumah, kendaraan, atau aset produktif lainnya. Oke, selanjutnya yaitu kajian fatwa nomor 73 tahun 2008 tentang musyarakah mutanakisah. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan musyarakah mutanakisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset, barang atau modal salah satu pihak, yakni syarik, berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah, musyarakah, sedangkan hisoh adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya. Musya adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah atau milik bersama secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. Kemudian selanjutnya yaitu ketentuan hukum. Hukum musyarakah mutanakisah adalah boleh. Selanjutnya ketentuan akad. Akad musyarakah mutanakisah terdiri dari akad musyarakah atau syirkah dan bai atau jual beli. Dalam musyarakah mutanakisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, diantaranya memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad, memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah dan disepakati pada saat akad, dan yang terakhir itu menanggung kerugian sesuai proporsi modal. Dalam akad musyarakah mutanakisah, pihak pertama yakni lembaga keuangan syariah wajib berjanji untuk menjual seluruh hisohnya secara bertahap dan pihak kedua yakni nasabah wajib membelinya. Selanjutnya jual beli sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut di atas dilaksanakan sesuai kesepakatan. Selanjutnya setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hisoh lembaga keuangan syariah sebagai syarik beralih kepada syarik lainnya yakni nasabah. Ketentuan khusus musyarakah mutanakisah yang pertama yaitu aset musyarakah mutanakisah dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain. Apabila aset musyarakah menjadi objek ijarah, maka syarik dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik. Dan selanjutnya itu ada kadar atau ukuran
kepemilikan aset musyarakah syarik LKS yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik nasabah harus jelas dan disepakati dalam akad. Dan yang terakhir yaitu biaya perolehan aset musyarakah menjadi beban bersama, sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai kajian fatwa tentang musyarakah mutanakisoh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Implementasi musyarakah mutanakisoh di lembaga keuangan syariah. Dalam praktik umumnya, LKS dan nasabah bersama membeli properti, kemudian properti tersebut disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa bulanan. Nah, dalam proses kepemilikannya, pendapatan sewa digunakan untuk menambah porsi kepemilikan dari nasabah sehingga setelahnya aset tersebut menjadi milik sepenuhnya nasabah. Yang kedua, skema kerja musyarakah mutanakisoh. Seperti contoh, harga rumah 100 juta, LKS berkontribusi sebesar 70 juta dan nasabah 30 juta. Properti disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa 1 juta per bulan, di mana bagian sewa nasabah digunakan untuk membeli porsi kepemilikannya secara bertahap. Dan seiring waktu, porsi kepemilikan LKS berkurang dan nasabah bertambah, sehingga setelahnya menjadi kepemilikan penuh beralih ke nasabah. Akad dalam musyarakah mutanakisoh ada akad musyarakah di mana kerjasama kepemilikan aset di antara bank dan nasabah. Yang kedua ada akad jual beli. Nasabah membeli porsi kepemilikan bank secara bertahap. Yang ketiga ada akad ijarah atau opsional, di mana penambahan akad sewa agar aset menghasilkan pendapatan selama masa pembiayaan. Nah, manfaat dan keadilan dalam musyarakah mutanakisoh. Yang pertama ada adil dan transparan. Prinsip berbagai keuntungan dan resiko secara seimbang sesuai dengan porsi modal. Yang kedua, fleksibel. Nasabah dapat memiliki aset secara bertahap sesuai dengan kemampuan pembiayaan. Yang ketiga, meningkatkan literasi syariah, mendorong pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan syariah yang adil dan sesuai dengan syariat.